Ia pun mengaku dirinya sudah difitnah. Apabila ia memang ingin membunuh kaisar, tidak mungkin ia menggunakan cara bodoh seperti ini. Bahkan yang memberikan makanan kepada kaisar bukan hanya dirinya, tetapi ada Si Qi bersama Si Yu. Karena hal tersebut, Wei Zhao meminta Jiming untuk menghentikan penyiksaan kepada Jiangqi karena terdapat 3 orang di dalam perjamuan itu yang memberikan makanan kepada kaisar dan ia akan menyelidikinya terlebih dahulu. 陛下自是喜欢。传来，来的。这把刀，殿下与三殿下如此之费心，他还亲自添了一碗，自然会使毒害人。用量重则刑。 Wei Zhao telah menduga hanya ada 2 kemungkinan. Pertama Si Qi atau Si Yu, kedua anak kaisar yang ingin membunuh ayah mereka sendiri untuk merebut tahta dan mewarisi posisi kaisar. Kemungkinan yang kedua, justru kaisar sendirilah yang meracuni dirinya, seolah-olah itu perbuatan Jiangqi agar bisa dijatuhi hukuman. Seperti yang diketahui, Jiangqi anak dari Raja Qi. Lalu kemudian mereka berdua bertemu. Meski saling bermusuhan, namun kini mereka akan bekerja sama untuk membuktikan Jiangqi tidak bersalah atas tuduhan saat ini. Mereka pun membagi tugas. Pei Yan akan menyelidiki putra mahkota, yaitu Si Qi, dan berpura-pura berada di pihaknya. Sedangkan Wei Zhao menyelidiki Si Yu, anak kedua kaisar, dan juga akan berpura-pura berada di pihaknya. Nantinya kedua anak kaisar itu pasti akan saling menuduh satu sama lain. Dengan begitu mereka bisa melihat siapa pelaku sebenarnya. Sementara itu, di kota Liangzhou, Yuan mulai menyelidiki apa yang dilakukan oleh Wei Zhao saat berada di kota tersebut. Ia pun bertanya satu persatu warga di kota itu, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau buka mulut mengenai apa yang dilakukan oleh Wei Zhao saat berada di kota Liangzhou. Dan terlihat seperti menghindari setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Yuan. Saat sedang makan, ia pun mencoba bertanya kepada pemilik kedai. Ternyata diketahui alasan warga tidak mau buka mulut itu dikarenakan Wei Zhao sudah dianggap oleh semua orang di kota Liangzhou sebagai pahlawan yang berhasil menyingkirkan Tuan Lu saat menjadi pemimpin kota tersebut yang sudah membuat keresahan di kota itu. Kini kota Liangzhou kembali damai dan sejahtera. Itu semua berkat Wei Zhao. Bodohnya di sini pemilik kedai keceplosan dan berkata Wei Zhao adalah Xiao Wuxia, anak dari Xiao Haitian, pemimpin kota Yulo sebelumnya. Mulai dari sinilah Yuan mendapatkan bukti kebenaran mengenai identitasnya. Sementara itu Jiangqi berada di dalam penjara. Ia pun menangis melihat sapu tangan peninggalan gurunya. Kini ia harus mendekam di dalam penjara atas tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Ditambah lagi kematian sang guru tidak mendapatkan keadilan yang membuatnya sangat membenci kaisar. Singkatnya persidangan dimulai. Jiangqi dilontarkan beberapa pertanyaan yang menjebaknya. Meski begitu, Jiangqi dapat menepis semua tuduhan yang mengarah kepadanya dan mengaku bukan ia yang meracuni kaisar. Ditambah lagi tidak hanya dirinya yang memberikan makanan, tetapi terdapat Si Qi beserta Si Yu. Lalu kemudian Si Qi maju ke depan dan angkat bicara. Buah yang ia berikan kepada sang ayah sudah steril, bahkan ia juga memakannya di saat itu. Tidak ambil diam, Si Yu juga ikut bicara dan berkata sudah steril karena ia juga memakannya. Si Qi lalu mencurigai pisau yang digunakan oleh Si Yu adiknya ini terdapat racun sehingga di saat sang ayah memakan daging miliknya menjadi keracunan. Mereka berdua saling tuduh-menuduh dengan alasan ingin membunuh kaisar supaya bisa merebut posisinya. Tak lama kemudian kaisar datang ke sana menghentikan perdebatan mereka. Lantas ia berkata masalah ini tidak perlu diselidiki lagi karena kaisar sudah menangkap pelakunya. Kasim kerajaan lalu dibawa masuk dan ia merupakan pelaku yang sebenarnya. Lalu kita pun flashback sebentar, ternyata kaisar sudah membuat skenario dan meminta Kasim miliknya untuk berpura-pura menjadi pelaku yang sudah meracuninya. Alasan kenapa kaisar melakukan ini supaya kedua putranya tidak saling menuduh atau berdebat satu sama lain. Apabila kedua putranya saling bermusuhan, maka akan merusak citra kerajaan Daliang. Kaisar sendiri sebenarnya sudah tahu pelakunya adalah salah satu dari putranya yang ingin merebut posisinya sebagai kaisar. Kasim di sana siap menjalankan perintah dan akan berpura-pura sebagai pelakunya.
你监管放公，知道该如何做。 Kembali ke masa sekarang, Qasim di sana mengaku ia tidak ingin membunuh kaisar, melainkan hanya meracuninya saja dengan dosis yang sangat kecil. Itu dilakukan supaya bisa memfitnah Jiangqi sebagai pelakunya, karena Jiangqi dianggap murid dari Xiaoyan, orang yang dianggap membunuh Raja Qi. Kaisar lantas berakting marah kepada Qasim miliknya, ia meminta supaya jangan mengungkit masalah kematian Raja Qi. Terlebih lagi, Kaisar sudah menganggap Jiangqi seperti anaknya sendiri. Skenario Kaisar bersama Qasimnya berhasil untuk membuat seolah-olah Kaisar peduli kepada Jiangqi. Masalah itu pun ditutup oleh Kaisar dan meminta semua orang untuk bubar. Di saat semua orang pergi, Wei Zhao dipinta untuk tetap berada di sana. Jiangqi yang melihat itu merasa khawatir dan menyadari ada yang tidak beres terjadi. Benar saja di saat Jiangqi dibawa oleh kedua pelayan milik Wei Zhao dan akan meninggalkan kerajaan, tiba-tiba Yuan datang menghampiri dan berkata semuanya sudah selesai. Identitas Wei Zhao sebagai Xiao Wuxia sudah diketahui oleh Kaisar dan kini Jiangqi akan ditangkap dan dituduh sebagai komplotannya. Untung saja Jiangqi berhasil diselamatkan oleh Pei Yan dan membawanya pergi. Setelah berada di tempat aman, Jiangqi memaksa ingin menyelamatkan Wei Zhao. Pei Yan menjawab ia bersama Wei Zhao sudah bekerja sama untuk membawanya keluar dari kerajaan. Dan terpaksa ia membuat Jiangqi pingsan. Sementara itu, Kaisar mengajak Wei Zhao bermain catur. Ia pun sengaja menjebaknya supaya mau mengakui identitasnya. Wei Zhao yang merasa Kaisar seperti sudah tahu akan identitasnya, ia pun pura-pura tidak kenal siapa itu Xiao Wuxia dan berusaha bersikap tenang. Alhasil, Kaisar sengaja membuat peraturan baru, yaitu setiap 1 tahun sekali, kota Yulo akan menyerahkan 3 orang budak kepada kerajaan Daliang. Hal itu membuat Wei Zhao menjadi panik. Baru saja Kaisar hendak mengesahkan peraturannya, seketika Wei Zhao menghentikan dan berkata apabila hal itu dilakukan, takutnya kota Yulo akan melakukan pemberontakan. Tak lama kemudian pasukan kerajaan datang ke sana dan menuduh Wei Zhao mengutus pasukan cahaya untuk menculik Jiangqi. Wei Zhao tentu saja menyadari itu hanyalah fitnah belaka supaya Kaisar memiliki alasan untuk menangkapnya. Karena Wei Zhao belum mau mengakui identitas aslinya, alhasil Kaisar memerintahkan pasukan untuk menghukum mati dirinya dan dianggap sebagai pemberontak. Lalu kemudian ia dibawa ke tengah lapangan, yang dimana pasukan kerajaan menyerangnya. Dari sinilah ia harus bisa bertahan hidup dengan menghabisi semua pasukan di sana. Di waktu bersamaan, Kaisar memanggil Xiyu, putra keduanya, dan ia ternyata sudah tahu Xiyu adalah orang yang ingin meracuninya tempo hari. Karena sudah ketahuan, Xiyu memohon ampunan. Ia melakukan itu supaya bisa memfitnah kakak pertamanya, dengan begitu ia bisa mengambil alih posisi Kaisar. Sejak awal ia tidak ingin membunuh sang ayah, dan hanya memasukkan sedikit racun saja ke dalam makanan. Tetap saja Kaisar sangat kecewa kepada Xiyu, dan sudah memutuskan penerusnya adalah Siqi, kakak pertamanya tersebut. Singkat cerita, Kaisar mendapatkan informasi kerajaan Wei sudah melakukan penyerangan dan hendak melakukan peperangan. Kota Zhuzhou dan kota Liangzhou adalah kota yang saat ini hendak dikuasai oleh kerajaan Wei. Karena Wei Zhao saat ini sedang dihukum, Kaisar lantas memilih Pei Yan sebagai panglima perang yang bertugas berperang di garis depan. Sementara itu, Jiangqi meminta bantuan kepada Pei Yan supaya menyelamatkan Wei Zhao. Di sanalah Pei Yan berkata jujur kalau yang membunuh Xiaoyan, gurunya tersebut, ulah dari pasukan milik ibunya. Wei Zhao sama sekali tidak bersalah. Pei Yan juga berjanji akan mencari cara mengeluarkan Wei Zhao dari penjara.
Dengan segera, Pei Yan menemui kaisar dan bersedia menjadi panglima perang. Namun ia tidak bisa berperang sendirian dan membutuhkan Wei Zhao untuk berperang bersamanya, memperkuat kerajaan Daliang. Mengingat terdapat dua kota yang ingin dikuasai oleh kerajaan musuh saat ini. Awalnya kaisar sempat menolak, namun demi kerajaan Daliang, mau tidak mau ia setuju dan akan mengutus Wei Zhao untuk turun berperang. Lalu ia pun pergi ke tengah lapangan dan terlihat semua pasukan tewas terbunuh. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu membunuh Wei Zhao. Pei Yan lalu menghampirinya dan mengajak ia berperang di garis depan melawan kerajaan Wei. Sebab kaisar sudah menyetujui permintaannya. Dan inilah kesempatan untuk Wei Zhao bisa keluar dari hukuman. 多谢少君了。为人起兵，陛下要见你。 Lalu kemudian ia menemui kaisar dan di sana kaisar memberikan satu kali kesempatan kepadanya. Asalkan ia bisa pulang membawa kemenangan, maka hukumannya akan dicabut, tidak peduli apapun identitasnya. Namun sebelum itu, Wei Zhao dipinta memakan sebuah pil obat yang dikatakan dapat menyembuhkan luka dalamnya. Meski sempat curiga, Wei Zhao lantas memakannya. Singkat cerita, kaisar mengutus 3 orang panglima perang untuk turun berperang melawan kerajaan musuh, yaitu Pei Yan, Wei Zhao, dan satunya lagi seorang jenderal kerajaan bernama Jinglong. Kaisar meminta mereka harus menang di dalam peperangan kali ini demi masa depan kerajaan Daliang mereka. 朕以此酒为重，愿请此去，荡平敌。 Seluruh pasukan lalu berangkat meninggalkan kerajaan Daliang. Sesaat, Jiangqi ternyata menyamar menjadi salah satu pasukan tanpa ada yang menyadarinya. Di malam hari, saat seluruh pasukan mendirikan base camp untuk istirahat, Wei Zhao sangat terkejut. Jiangqi lantas memeluknya sambil meminta maaf karena selama ini sudah salah paham kepadanya, yang dikira Wei Zhao penyebab kematian gurunya. Ia pun meminta untuk memulai hubungan mereka dari awal lagi, sebab bagaimanapun juga Jiangqi sangat mencintainya. Di saat Jiangqi sedang sibuk di dalam base camp, Wei Zhao meminta Chu Liang memeriksa tubuhnya, sebab ia curiga pil obat pemberian kaisar bukanlah obat biasa. Benar saja di saat Chu Liang memeriksa, ternyata itu adalah sebuah racun. Cepat atau lambat, Wei Zhao akan tewas terbunuh. Dari sanalah Wei Zhao menyadari kaisar bersikeras ingin membunuhnya karena identitasnya sudah ketahuan. Chu Liang berjanji akan segera membuatkan obat penawar dari racunnya tersebut. Lalu Wei Zhao memintanya untuk merahasiakan ini dari Jiangqi karena tidak ingin membuatnya khawatir. Lalu keesokan hari, Jiangqi akan ikut bersama Wei Zhao pergi ke kota Zhuzhou sebagai seorang tabib militer. Sedangkan Pei Yan pergi ke kota Liangzhou. Mereka pun lantas berpisah di sana. Bagaimanapun juga, mereka harus bisa kembali membawa kemenangan. 凉州见，凉州见。 Singkatnya, Wei Zhao bersama Jinglong mulai menyusun strategi agar mereka bisa merebut kembali kota Zhuzhou. Lantas diputuskanlah Wei Zhao akan pergi duluan untuk melakukan penyerangan secara diam-diam. Apabila kota Zhuzhou berhasil ia masuki, Jinglong akan segera datang untuk memberikan bantuan. Kemudian, Wei Zhao bersama pasukannya sedang mengintai pintu masuk kota Zhuzhou dari kejauhan yang telah dikuasai oleh pasukan kerajaan Wei. Melihat ada kesempatan, Wei Zhao maju sendirian untuk menghabisi para penjaga di sana. Setelah berhasil melakukan itu, mereka semua pun segera masuk ke dalam kota. Lalu mereka melihat pasukan musuh memperbudak warga di kota tersebut. Tanpa basa-basi, Wei Zhao bersama pasukan cahaya miliknya langsung menyerang. Peperangan pun tak dapat dihindari.
Tak lama kemudian, Jenderal Lei dari kerajaan Wei datang ke sana. Alhasil, Wei Zhao dikepung oleh pasukan musuh dari segala arah. Meski begitu, ia tidak gentar sama sekali. Jinglong mendapatkan informasi Wei Zhao berhasil masuk ke dalam kota Zuzhou dan membutuhkan bala bantuan untuk berperang melawan pasukan musuh. Jinglong justru enggan untuk mengirimkan bala bantuan. Kita pun flashback sebentar, ternyata ia sudah ditugaskan oleh Kaisar untuk membiarkan Wei Zhao mati di medan peperangan. Sedangkan Jiang Qi melihat pasukan sedang bersantai, padahal sudah seharusnya mereka pergi membantu Wei Zhao. Pasukan di sana menjawab, Jinglong belum memerintahkan mereka untuk pergi, maka dari itu mereka memilih bersantai. Merasa ada yang tidak beres, ia pun mengambil salah satu kuda dan pergi dari sana. Kembali ke medan perang, Wei Zhao menyadari pasukan musuh sedang menargetkan dirinya. Maka dari itu ia pergi dari sana untuk sebagai umpan. Seluruh pasukan musuh lantas mengejarnya hingga masuk ke dalam sebuah gang kecil. Di sanalah Wei Zhao bertarung melawan mereka semua tanpa rasa gentar sedikit pun. Hal itu ia lakukan demi bisa mengurangi jumlah korban dari pasukan cahaya miliknya. Setelah berhasil menghabisi pasukan musuh, pasukan cahaya datang ke sana. Mereka tidak akan membiarkan Wei Zhao bertarung sendirian. Sebab sejak dulu, Wei Zhao sudah mengajari mereka untuk tidak boleh mundur di dalam peperangan. Maka dari itu, pasukan cahaya tidak takut mati. Tak lama kemudian, pasukan musuh kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak. Peperangan pun kembali berlanjut. Ternyata Jiang Qi mendatangi kota Yulo dan menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengarkan itu, kota Yulo siap turun berperang dalam membantu Wei Zhao di kota Zuzhou. Seluruh pasukan terbaik kota Yulo lalu diutus untuk pergi. Sementara itu, pasukan musuh memberikan informasi Wei Zhao telah menghilang dan dikabarkan berhasil mengalahkan setengah pasukan mereka. Jenderal Lei yang mendengarkan itu segera memerintahkan untuk mencari keberadaannya. Teng Rui meminta Jenderal Lei untuk tenang sebab ia memiliki sebuah ide dalam mengumpan supaya Wei Zhao mau keluar dari persembunyian dan menyerah. Lalu mereka pun pergi keluar dan terlihat Teng Rui menggunakan warga dari kota Zuzhou sebagai umpan dan berteriak supaya Wei Zhao mau keluar. Apabila tidak, seluruh warga di sana akan ia habisi. Tiba-tiba, Wei Zhao keluar bersama pasukan cahaya miliknya dari persembunyian. Tak lama kemudian bala bantuan dari kota Yulo datang ke sana. Melihat itu, Wei Zhao tentu saja sangat terkejut akan kedatangan mereka. Alhasil, Teng Rui bersama Jenderal Lei memilih untuk mundur karena mereka kalah jumlah. Sedangkan Jiang Qi segera memeluk Wei Zhao dan merasa senang melihatnya baik-baik saja. Sesaat, Wei Zhao melihat Teng Rui dikawal pasukan dan kabur dari sana. Tidak ambil diam, ia segera mengejarnya. Sayangnya, pelarian Teng Rui sia-sia. Wei Zhao segera menghabisi pasukan musuh dan melumpuhkannya. Dari sanalah Teng Rui baru sadar Wei Zhao adalah pembunuh bertopeng yang di saat itu menculiknya. Wei Zhao segera membunuhnya di tempat untuk balas dendam atas kematian paman dan bibi He, beserta seluruh kematian teman-temannya di saat dulu.
时何时？月落800村民安心。